Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Lutfi Fahrurijal SSY/MH selaku dosen mata kuliah Politik Hukum Islam. Di sini izinkan saya untuk sedikit mengulas mengenai pemikiran para tokoh terhadap politik hukum Islam. Pada pertemuan sebelumnya telah mengkaji mengenai politik hukum Islam itu sendiri. Menurut Ibnu Taimiyah yang merupakan Asasiyah Asy-Syariah ini merupakan aplikasi dari Al-Maslahah Al-Mursalah atau peraturan munsyarah yang dimana mengatur mengenai kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak tercakup dalam peraturan syarah. Tokoh yang pertama akan kita bahas merupakan Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Membahas kajian politik hukum Islam menurut sudut pandang Hasbi As-Siddiqi dalam artikel yang berjudul Pemikiran Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia. Beliau memiliki beberapa aliran yang mempengaruhi pola pikirnya, yaitu ada aliran ulama kalam atau mutakalimun, yang kedua ada aliran ulama Hanafiyah, yang ketiga ada aliran konvergensi atau al-lazam. Dari ketiga aliran tersebut, maka lahirlah sebuah pemikiran dari Hasbi As-Siddiqi mengenai sumber hukum Islam. Jadi, sumber hukum Islam terbagi ke dalam sumber hukum yang ditetapkan dan yang diperdebatkan. Jelas, sumber hukum pokok adalah Al-Quran dan Al-Hadis, dan ada sumber yang dipautkan pada sumber pokok seperti ijma dan qiyas. Sedangkan yang masih menjadi perdebatan yaitu istihsan, uruf, maslahah mursalah, sad al-zari'ah, istihsab, dan mazhab sahabi. Seperti sebelumnya, politik hukum Islam merupakan hal yang mengatur mengenai kesejahteraan manusia. Maka ada pula pemikiran Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Dalam bukunya yaitu Syariat Islam Menjawab Tentang Zaman, Hasbi mengatakan bahwasanya fikih yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang adalah fikih Hijazi, Misri, dan Hindi yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Hijaz, Mesir, dan India. Dengan demikian, karakteristik yang khusus dari masyarakat muslim menurutnya dikesampingkan karena fikih asing tersebut dipaksakan penerapannya ke dalam komunitas lokal melalui taklid. Maka dari itu, Hasbi As-Siddiqi merealisasikannya dengan metode yang mendukung pembaharuan tersebut, baik metode berupa sikap inklusivitasnya yang menerima semua sumber hukum Islam baik sudah disepakati atau yang diperdebatkan, dan metode dengan berpandangan elastis terhadap sumber hukum Islam tersebut. Dari semua metode yang dilakukan tersebut, tak lain tujuannya agar semua sumber di atas dapat digunakan dalam menjawab permasalahan hukum di Indonesia. Apalagi konsep huruf yang sering beliau tekankan merupakan bukti kesungguhannya mewujudkan fikih ala Indonesia. Kemudian tokoh yang kedua yang akan kita bahas yaitu ada Yusuf Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi merupakan salah satu seorang pemikir politik Islam modern yang cukup populer dalam menjawab upaya sekularisasi negara Islam. Cukup banyak buku yang ditulis hasil Al-Qaradawi, diantaranya ada Min Fiqih Al-Daulah,
Dalam buku ini, Al-Qaradawi cukup banyak mengemukakan argumentasi mengenai hubungan Islam dan negara dan konsep negara dalam Islam. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, mengkaji politik hukum Islam terdapat 3 pendekatan mengenai kajian antar hubungan politik hukum dengan Islam. Ketiga pendekatan itu adalah, yang pertama, ada pendekatan normatif atau melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ada pendekatan deskriptif, yaitu suatu tugas yang berkaitan dengan muamalah. Yang ketiga, ada tabiat Islam atau mengatur agama secara universal. Kemudian, beliau mengatakan bahwa keikutsertaan Muslim dalam pemerintahan non-Muslim merupakan salah satu untuk menciptakan kemaslahatan umat. Adapun dasar-dasar hukum, menurut Yusuf Qaradawi, memperbolehkan seseorang Muslim berpartisipasi dalam pemerintahan non-Muslim. Kemudian tokoh yang ketiga yang akan kita bahas yaitu ada Hazairin. Profesor Dr. Hazairin lahir pada 28 November 1906 Masehi. Hazairin lahir di tengah-tengah keluarga taat beragama dari pasangan Zakaria Bahri dari Bengkulu dan Aminah dari Minangkabau. Ayahnya adalah seorang guru dan kakeknya Ahmad Bakar adalah seorang ulama. Dari kedua orang tersebut, Hazairin mendapat dasar pelajaran ilmu agama dan bahasa Arab, dan beliau wafat pada 11 Desember 1975 Masehi. Beliau merupakan seorang pakar hukum adat. Ia menjabat Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Ali Sastro Midjojo. Beliau merupakan salah satu pemikir hukum yang menaruh perhatian besar terhadap hukum pidana Islam pada abad ke-20 di Indonesia. Pengaruh budaya Barat berdampak positif dalam mendefinisikan kembali ilmu hukum yang berkembang sebagai sumber hukum material bagi hukum nasional. Ia adalah seorang pemikir progresif yang mempelajari hukum sipil, antropologi, dan hukum adat. Sejak zaman kolonial, Hazairin adalah seorang ahli hukum yang gigih memperjuangkan penerapan syariat Islam di Indonesia. Karena syariat Islam berfungsi melindungi kepentingan hidup yang paling mendasar, maka harus dilaksanakan. Menurut Hazairin, hukum pidana Islam dipandang paling sesuai dengan menjalankan hukuman sesuai keadilan. Pemikiran Hazairin telah ditularkan kepada murid-muridnya dan melahirkan penelitian-penelitian dalam bidang hukum ilmu sebagai wacana penegakan demi kemaslahatan dengan melihat kontekstualisasi di Indonesia. Selain keberhasilan Hazairin dalam bidang akademik, tampaknya pemikiran Hazairin juga mampu berimbas dalam sistem penegakan hukum nasional. Kajian-kajian pembaharuan hukum Islam banyak dikembangkan oleh murid-muridnya seperti Sajuti Tholib, Ismail Sunni, Muhammad Thohir Azhari dalam Mimbar Hukum Islam, hingga mencapai adanya ketetapan kompilasi hukum Islam atau KHI. Pemikirannya telah mempengaruhi berbagai gagasan peraturan hukum seperti adanya kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Otonomi Daerah Nanggore Aceh Darussalam. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi pemikiran Hazairin terhadap hukum pidana Islam di Indonesia mampu berkembang sebagai salah satu sumber hukum nasional untuk mengatur masyarakat di Indonesia meskipun membutuhkan tempo waktu yang cukup lama. Kemudian tokoh yang keempat yang akan kita bahas yaitu ada Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh adalah termasuk pembaharu agama dan sosial di Mesir pada zaman modern. Muhammad Abduh adalah tokoh muslim yang populer yang dikenal sebagai pemikir dalam bidang pendidikan Islam, mewakili kelompok
modernis rasionalis yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dialah penganjur yang sukses dalam membuka pintu ijtihad untuk menyesuaikan Islam dengan tuntunan zaman modern. Menurut Muhammad Abduh, ada 4 segi pokok yang terkait dengan pemikiran pembaharuannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada politik dan ketanahairan, yang kedua ada kemasyarakatan, yang ketiga ada akidah, dan yang keempat ada pendidikan dan bimbingan umum. Walaupun pemikirannya mencakup berbagai segi, namun bila diteliti dalam penggagasan ide-ide pembaharuannya, Abduh lebih menitik beratkan pada bidang pendidikan. Muhammad Abduh melakukan pembaharuan dalam pendidikan Islam dengan mengintegrasikan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Pendidikan baginya bukan hanya bertujuan mengembangkan aspek kognitif atau akal, tetapi perlu menyelaraskan dengan aspek efektif atau moral dan psikomotorik atau keterampilan, sehingga umat Islam terhindar dari kejumudan, keterbelakangan, dan berpikir dan taklid yang berlebihan. Pemikiran Muhammad Abduh tentang pembaharuan pendidikan melalui implementasi metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian tokoh yang kelima dan yang keenam ada Ali Yafi dan Sahal Mahfud. Di Indonesia ada 2 tokoh ulama yang menggagas konsep fikih sosial, yaitu ada Ali Yafi dan Sahal Mahfud. K.H. Muhammad Ali Yafi adalah seorang ulama mendalami ilmu dalam bidang fikih. Beliau lahir di Donggala, Sulawesi Tengah pada 1 September 1929 Masehi. Ali Yafi memberi cakupan fikih secara luas, yang selama ini dipahami sangat kaku dan memakai pendekatan halal haram saja. Fikih sosial dalam pemikiran Ali Yafi dapat dilihat dengan gagasannya tentang referensi fardu kifayah yang menurutnya tidak hanya terbatas pada contoh klasik ulama tradisional, yaitu sholat jenazah. Fardu kifayah menurutnya harus diperluas cakupannya dan harus diperhatikan oleh umat Islam, misalnya perbaikan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesejahteraan rumah tangga bagi pembangunan umat Islam di masa yang akan datang. Kemudian ada Kiai Haji Sahal Mahfud, merupakan putra dari K.H. Mahfud Salam, adik sepupu pendiri NU, yaitu Kiai Haji Muhammad Bisri Syansuri. Beliau mengemukakan penjelasan bahwa fikih sosial adalah tujuan syariat Islam yang dijabarkan secara terperinci oleh para ulama dalam ajaran fikih atau fikih sosial. Ialah penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan individual, bermasyarakat, dan bernegara. Dalam fikih sosial merupakan hasil upaya pemikiran dalam memahami dan mengkaji sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika mereka berhadapan dengan problematika sosial kemasyarakatan yang bersifat kolektif, fikih sosial mencakup bukan hanya hal hidup individual, tetapi lebih dari mengatur tataan kehidupan dunia, akhirat, berbangsa, dan bernegara. Ditinjau dari segi persamaannya, pemikiran fikih sosial Kiai Haji Ali Yafi dan Kiai Haji Sahal Mahfud, yaitu berbicara fikih dalam dimensi sosial dengan lebih menekankan pada aspek ajaran tentang hubungannya antara sesama manusia, baik individu maupun kelompok. Sementara dari segi persamaan metodologinya, yaitu Kiai Haji Ali Yafi dan K.H. Sahal Mahfud, yaitu sama-sama menganalisis konsep ijtihad dan aplikasinya serta menganalisis konsep al-masalih al-ammah. Kemudian tokoh yang ketujuh yang akan kita bahas yaitu ada Ibrahim Hussein.
Ibrahim Hussein merupakan seorang terkemuka di Indonesia yang mendapatkan tempat terhormat di ruang hati umat Islam Indonesia. Beliau seorang profesor fikih yang cukup rajin dan cerdas merespon fenomena kefikihan di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 1 Januari 1917 di Bengkulu dari sebuah keluarga alim ulama keturunan Bugis dan Makassar. Ibrahim Hussein sangat konkret terhadap pengasimilasian antara hukum nasional dengan hukum syar'i. Menurut beliau, hukum nasional merupakan produk pemerintah berupa peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan atau sesuai dengan hukum syar'i dapat dinilai sebagai hukum Islam. Berbicara mengenai hukum Islam, Ibrahim Hussein mendasarkan ide-idenya atas asumsi dan sebagai berikut. Yang pertama, sumber hukum bersumber dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, wahyu tersebut ada yang diterima Nabi melalui malaikat Jibril. Kumpulan wahyu ini dinamakan Al-Quran. Yang ketiga, nas Al-Quran dan As-Sunnah yang artinya jelas, tegas, dan tidak mengandung penafsiran atau pentakwilan. Akan tetapi dari segi penerimaan oleh para sahabat tidak terjadi perbedaan pendapat, maka hal semacam ini dikenal dengan qat'i. Dari segi ulama al-din bin al-darurah atau analai, dan tidak qat'i dari segi dalalah lafazi. Apabila redaksi ayat Al-Quran bersama tersebut tidak menunjukkan aksi satu, maka yang demikian itu dikenal dengan zoniyah ala-dalalah. Kemudian selanjutnya hukum Islam yang ditetapkan oleh nas Al-Quran dan As-Sunnah yang qat'i al-dalalah atau mujma' alaih. Dalam istilah usul fikih dikenal dengan syariah. Kemudian selanjutnya lapangan ijtihad adalah dalil-dalil zoniyah yang menghasilkan hukum Islam kategori fikih. Menurut Ibrahim Hussein, setidaknya ada 7 prinsip yang harus diperhatikan dalam rangka kelancaran pengembangan dan efektivitas fikih, antara lain yang pertama ada kebenaran nisbi, yang kedua ada wataknya berbeda, yang ketiga ada elastik dan dinamis, yang keempat yang keempat tidak mengikat, yang kelima harus menjadi rahmat, yang keenam mengutamakan kemaslahatan, dan yang ketujuh ada Calvin atau tangan pemerintah. Kemudian tokoh yang kedelapan yang akan kita bahas adalah Munawir Sazoli. Munawir Sazoli lahir di desa Karanganom, Klaten, Jawa Tengah pada 7 November 1925 Masehi. Ia adalah anak tertua dari 8 bersaudara dari pasangan Abu Aswad Hasan Sazoli atau putranya Tohari dan Tasiyah atau putrinya Badruddin. Secara umum, berikut merupakan pemikiran atau gagasan dari Munawir Sazoli sebagai berikut. Yang pertama ada Islam dan hak asasi manusia. Munawir Sazoli khususnya mengajak kepada umat Islam agar berperan secara optimal dan terpadu dalam ikut membahas dan memperjuangkan HAM. Oleh karenanya perlu mengetahui dan memahami pandangan dan sikap Islam dalam masalah HAM. Dengan demikian, Munawir Sazoli mencoba menguraikan tentang Islam dan HAM. Yang kedua ada ekstremisme agama. Munawir Sazoli berpandangan bahwa ekstremisme Islam yang lahir bersamaan waktunya dengan kebangkitan kembali perhatian kepada agama tidak merupakan masalah besar di Indonesia. Bagi Munawir Sazoli, terdapat 3 faktor utama ekstremisme Islam tidak
tidak merupakan masalah besar di Indonesia. Pertama, yaitu ada gerakan ini tidak mendapat dukungan masyarakat luas. Yang kedua, cukup kuatnya kesatuan pandangan dan saling pengertian antara pemerintah dan organisasi-organisasi Islam. Dan yang ketiga, memiliki mantapnya pengalaman ajaran agama dan sangat meningkat keterlibatan pemerintahan dalam usaha-usaha pengembangan agama. Kemudian ada yang ketiga, yaitu ada reaktualisasi ajaran Islam. Munawir Sajoli menggagas reaktualisasi ajaran Islam karena ia telah menyaksikan makin meluasnya sikap mendua di kalangan umat Islam, termasuk sikap mereka yang akrab dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mendua di sini adalah sebuah sikap yang meninggalkan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, mengenai bunga bank. Menurut Munawir Sajoli, banyak ulama termasuk MUI pada akhir-akhir ini tidak memperbolehkan bunga bank dan menganggapnya riba. Tetapi menurut beliau, kehidupan sekarang tidak lepas dari perbankan. Akan apa yang dilontarkan Munawir tersebut merupakan usaha ke arah reaktualisasi ajaran Islam. Tampaknya Islam harus senantiasa siap dalam berbagai perubahan dan konsekuensinya, yaitu perlu pembaharuan pemikiran Islam. Pemikiran Munawir tersebut sebagai upaya penyesuaian paham-paham keagamaan sebagai akibat kemajuan perkembangan ilmu dan teknologi modern. Kemudian yang kelima, ada perdamaian untuk umat manusia. Munawir Sajoli berpandangan Islam merupakan agama perdamaian dan anti kekerasan Islam. Anti kekerasan Islam memperbolehkan penggunaan kekerasan hanya untuk membela diri. Oleh karena itu, Islam tidak dapat dan tidak harus dihubungkan dengan pandangan, sikap atau tindakan ataupun yang tidak sesuai dengan ajaran tersebut. Kemudian ada yang keenam, yaitu ada asas Pancasila atau aspirasi umat Islam dan masa depan bangsa. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan dari pembahasan sebelumnya. Bila ada kekurangan dan kekeliruan, mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.